Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, an-nahdiyyin an-nahdiyat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini alhamdulillah kita akan menyampaikan tentang i'tikaf yang berkenaan menjawab 1-2 pertanyaan masalah bagaimana hukum i'tikaf di musola, kemudian pengertian musola, dan juga pengertian daripada masjid. Di dalam kitab Kutubus Syafi'iyah dikatakan bahwa la yasihul i'tikaf illa fil masjid, bahwa i'tikaf itu tidak boleh dan tidak sah dilaksanakan kecuali di masjid. Bahkan juga dikatakan sebagian daripada syartu sihhatil i'tikaf ayyakuna fi masjidin khalisil masjidiyah, keberadaan i'tikaf itu dilaksanakan harus di masjid yang khalisil masjidiyah. Jadi masjidnya itu murni kemasjidannya. Artinya ketika tempat itu tempat yang diwakafkan untuk menjadi masjid itu belum ada kejelasan mana yang dikehendaki, misalnya 10 meter tempat ini sebagian saya wakafkan menjadi masjid, misalnya seperti itu, maka ini namanya belum ada kejelasan mana yang menjadi masjid. Ini jika tidak sah untuk dijadikan i'tikaf. Karena i'tikaf itu harus di masjid, maka fala yasihu fi nahwi musalla au ribat au madaris. Tidak sah i'tikaf dilaksanakan semisal di musola, di pondok-pondok pesantren dan lain-lain. Kemudian disebutkan di dalam kitab Kasyifatus Sajah dan juga di beberapa kitab yang lain tentang takrif daripada masjid. Ada yang mengatakan bahwa al-masjid wal maudhi' al-muhayya lis-shalawatil khamsi. Masjid adalah tempat yang disediakan untuk digunakan sholat 5 waktu. Ada juga yang mengatakan al-masjid wa ma wuqifa lis-sholat. Masjid adalah tempat yang diwakafkan untuk digunakan sholat. Itu pengertian-pengertian. Jikalau kita memahami ini, sementara musola-musola yang ada di sekitar kita ini kalau kita cermati, sebagian dari musola yang ada di masyarakat kita ini, ada yang tanahnya itu diwakafkan untuk dijadikan musola, ada yang tanahnya itu tidak diwakafkan, hanya sekedar dipinjamkan, atau ya belum jelas statusnya, apakah itu wakaf atau hibah, ya. Jadi minimal itu dipinjamkan. Jika mengacu pada pengertian masjid adalah mawuqifa lis-shalah, tempat yang diwakafkan untuk digunakan sholat. Kemudian yang tadi satu ada mengatakan al-maudhi' al-muhayya lis-shalawatil khamsi, tempat yang disediakan untuk sholat 5 waktu. Ini tentu musola-musola sekitar kita ini adalah semuanya masjid.
Tetapi ternyata karena di dalam Kutubus Syafi'iyah ini, dalam kitab-kitab madhab Syafi'i ini sudah menjadi lazim yufassiru ba'duhu ba'du, yufassiru ba'duhu ba'du. Tadi masing salah satu kitab ini menjelaskan terhadap kekurangan atau ketidaklengkapan kitab yang lain. Kadang kitab ini lebih menjelaskan atau lebih melengkapi daripada keterangan kitab yang lainnya. Itu sudah seperti itu kebiasaan daripada Kutubus Syafi'iyah. Dan ternyata di dalam kitab Mughnil Muhtaj, di situ disebutkan ibarat yang mengatakan wa idza qala al-waqifu waqaftu hadzal makan lis-shalat, ketika orang yang wakaf itu mengatakan saya wakafkan tempat ini untuk digunakan sholat. Ini berarti persis dengan pengertian yang tadi itu mawuqifa lis-shalat. Mawuqifa lis-shalat, sesuatu yang diwakafkan karena untuk digunakan sholat. Nah, ketika seseorang itu mengatakan waqaftu hadzal makan lis-shalat, ini tempat saya wakafkan untuk digunakan sholat. Diterangkan fahuwa sharihun fi mutlaqil waqfiyah wa kinayatun fi khususil masjidiyah. Ternyata sighat atau lafadz tersebut itu kategori masih dalam rangka sharih. Sharih itu artinya jelas, di dalam masalah perwakafannya jelas. Jadi kata-kata saya wakafkan ini tempat untuk sholat itu sudah jelas pewakafannya. Berarti status dari tempat itu ketika dilafalkan waqaftu, maka statusnya adalah mauqufah, tempatnya adalah waqafan. Kalau sudah itu mauqufah, maka konsekuensi kalau sudah mauqufah itu berarti pemilikannya sudah berpindah kepada Allah Ta'ala, maka tempatnya tersebut tidak boleh untuk dipinjamkan, dihibahkan, dijual, dan bahkan tidak boleh untuk diwariskan. Kenapa? Karena sudah pindah pemilikannya kepada Allah. Itu kalau perwakafan. Saya ulangi lagi bahwa kata-kata waqaftu hadzal makan lis-shalat, saya wakafkan tempat ini untuk digunakan sholat, itu sharihun fi mutlaqil waqfiyah. Kata-kata itu jelas menjelaskan tentang masalah wakafnya tanah itu, tetapi masih kinayatun fi khususil masjidiyah, tentang masalah statusnya masjid apa musola tempat itu masih kinayah. Kalau orang itu tidak niat untuk dijadikan masjid, maka tempat yang diwakafkan untuk sholat itu tetap statusnya sebagai musola. Maka fala budda min niyatiha, maka wajib orang itu harus niat. Fa inna wal masjidiyah syara masjidan, kalau memang ketika dia mengatakan tempat ini saya wakafkan untuk digunakan sholat, ada niat, maksudnya adalah dia ingin menjadikan itu tempat masjid, maka menjadi masjid tempat itu. Wa illa syara waqafan ngalas sholat faqat, kalau tanpa ada niat, tanpa diniati menjadi masjid, maka tempat itu hanyalah wakaf yang digunakan untuk sholat saja. Wa ilam yakun masjidan kal madrasah. Maka melihat keterangan yang ada di sini, maka ta'rif yang telah disebutkan tadi dalam kitab sebagian kitab Syafi'iyah yang mengatakan masjid adalah mauqifal lis-shalah, itu arahnya tentunya adalah yang diwakafkan untuk sholat dan ada niat menjadi masjid. Karena itu pengertian masjid berangkat dari ibarat yang ada ini. Pertama, bisa dengan sighat langsung, ini tempat saya jadikan masjid, misalnya begitu, ja'altu hadzal makan masjidan, atau ja'atu hadzal buq'ah masjidan, ini tempat ini saya jadikan masjid, maka dengan pelafalan seperti tersebut tempat itu langsung menjadi masjid. Atau dengan kata-kata waqaftu hadzal makan lis-shalat, ini tempat saya wakafkan untuk digunakan sholat,
dan dalam hatinya dia berniat itu tempat dijadikan masjid, itu juga bisa menjadi masjid. Jika tidak demikian, maka pewakafan tempat yang digunakan untuk sholat itu adalah statusnya sebagai musola, apalagi kalau tidak diwakafkan. Cuma bedanya perlu saya garis bawahi, ketika tempat itu sudah menjadi masjid, maka akan berlaku tentang ahkamul masajid, boleh dan sah digunakan iktikaf bagi orang yang hadas besar, janabat, haid, nifas, tentu tidak boleh untuk berdiam di situ. Sedangkan tempat yang belum menjadi masjid, baik itu tanahnya diwakafkan untuk sholat atau tanahnya hanya sekedar dipinjamkan untuk digunakan sholat, yang telah dibanguni bangunan musola itu tidak berlaku hukum-hukum masjid, maka tidak sah untuk iktikaf di situ. Bagi orang yang janabat atau orang yang hadas besar boleh berdiam di situ juga. Hanya saja kalau yang tanah wakaf, pemiliknya sudah tidak punya hak lagi untuk memiliki, sehingga tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Sedangkan untuk musola yang tanahnya belum diwakafkan karena itu masih miliknya, maka boleh dihibahkan, boleh dijual, bahkan boleh diwariskan. Demikian tentang pengertian daripada iktikaf serta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.